Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvana Natarika Syairah dari kelas 10-2 absen 11. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk remedi geografi yang berjudul penelitian geografi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang penelitian geografi. Penelitian geografi adalah penelitian yang dilakukan atau digunakan untuk menjawab pertanyaan geografi dan menggunakan pendekatan-pendekatan geografi dalam mencapai tujuan penelitian. Yang kedua, ada sifat-sifat penelitian geografi. Yang pertama, ada sifat ilmiah, artinya peneliti harus melakukan kajiannya berdasarkan atas kaidah-kaidah ilmiah. Yang kedua, ada bakat penelitian. Artinya, seorang peneliti harus memiliki ketertarikan dalam meneliti, rasa ingin tahu, dan tulus dalam mengamati fenomena di sekitarnya. Yang ketiga, ada gigi. Artinya, peneliti yang harus sukses harus gigih dalam meneliti dan berkarya serta mempublikasikan karyanya. Yang keempat, ada motivasi diri, yang berarti peneliti harus memiliki motivasi diri agar tidak mudah putus asa. Berani bertanya, artinya peneliti harus bertanya tentang apapun yang tidak dipahami atau tidak disetujui. Yang keenam, ada memiliki sikap skeptis dan penerimaan. Maksudnya, dari sikap tersebut adalah seorang peneliti harus memiliki sikap kritis. Terus ada objektif. Maksudnya itu peneliti harus selalu objektif dalam menarik kesimpulan berdasarkan data dan temuan yang diperoleh. Terus ada ketekunan. Peneliti harus terus bekerja dan berpikir untuk berkarya. Lalu ada kejujuran dan kebenaran. Dunia akademis dan penelitian merupakan dunia kejujuran. Peneliti harus mengedepankan kejujuran dan etika akademis. Lalu ada berpikiran terbuka, yaitu peneliti tidak boleh memihak dan berpikiran bias atau memiliki standar ganda. Lalu ada memiliki inteligensi di atas rata-rata. Terus berpengetahuan, memiliki imajinasi, percaya diri, mencari kesempurnaan, serta memiliki semangat tim. Lalu ada jenis-jenis penelitian geografi. Pertama, ada berdasarkan tujuan, yaitu eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif. Penelitian eksploratif adalah dengan cara mengembangkan gagasan dasar mengenai suatu objek atau fenomena. Lalu penelitian deskriptif, yaitu menekankan pada deskriptif yang lengkap dari variabel dan objek geosfer yang dikaji. Ketiga, penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah mencari jawaban dari kenapa, atau peneliti berusaha mencari penyebab dan dampak dari suatu fenomena yang dikaji. Lalu ada berdasarkan bentuk. Yang pertama, studi kasus. Studi kasus memiliki bentuk penelitian yang berguna baik untuk kajian sosial maupun ilmu alam. Yang kedua, ada survei. Survei dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang nantinya akan diolah menjadi suatu informasi yang digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian. Yang ketiga, ada eksperimen. Eksperimen merupakan salah satu metode ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian baik sosial maupun ilmu alam. Lalu ada berdasarkan metode. 1. Penelitian kualitatif. Penelitian ini umumnya berhubungan dengan fenomena-fenomena yang variabelnya tidak dapat diukur atau dikuantitatifkan. Contohnya yaitu dari hal yang tidak dapat dinominalkan atau diukur dari perasaan atau cara pikir. Lalu ada penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu berhubungan dengan pengukuran di mana objek dan variabelnya dapat dinominalkan atau dihitung. Lalu ada permasalahan di bidang geografi. Yang pertama, fenomena geosfer. Fenomena geosfer dapat berupa komponen-komponen. Yang pertama, fenomena litosfer. Fenomena litosfer mencakup fenomena geografi yang berhubungan dengan geologi, batuan, dan bentuk lahan. Yang kedua, ada fenomena hidrosfer. Fenomena hidrosfer berhubungan dengan kondisi hidrologis atau perairan suatu wilayah. Kedua, ada fenomena hidrosfer. Fenomena hidrosfer berhubungan dengan kondisi hidrologis atau perairan suatu wilayah. Lalu yang ketiga, ada fenomena atmosfer. Fenomena atmosfer merupakan suatu fenomena yang kompleks sebagai akibat dari adanya perubahan parameter. Yang keempat, ada fenomena biosfer. Fenomena biosfer berhubungan dengan makhluk hidup, baik itu flora, fauna, maupun manusia sebagai suatu spesies.
Lalu ada fenomena antroposfer. Fenomena antroposfer erat kaitannya dengan hasil budaya manusia dan karakteristiknya. Lalu ada perumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian antara lain sebagai 1. Pengalaman, 2. Membaca studi literatur, 3. Mencari dari internet melalui pengamatan, lalu membuat proposal, dan pelaku di lapangan seringkali mampu memberikan ide atau petunjuk akan permasalahan yang perlu diselesaikan. Lalu pengembangan baru atau fenomena yang sedang terjadi. Lalu konferensi, seminar, kuliah umum, dan forum diskusi, serta teman dan bimbingannya. Lalu ada data geografi yang berfungsi untuk menjelaskan suatu fenomena geografi, yaitu ada sumber data geografi. Yang pertama ada data primer. Data primer diperoleh dari lapangan atau pendudukan secara langsung oleh peneliti. Yang kedua ada data sekunder, diperoleh dari sumber lain, bukan diperoleh dari usaha peneliti sendiri dengan terjun langsung ke lapangan. Yang kedua ada data jenis geografi. Geografi dapat berupa tema-tema berikut. Yang pertama tema sosial budaya. Yang kedua ada tema fisik. Lalu ada teknik pengumpulan data geografi, yaitu dengan cara survei lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Lalu ada analisis data. Terus yang ketiga ada pengumpulan data-data sekunder dari instansi terkait maupun penelitian terlebih dahulu. Lalu yang keempat ada metode penelitian geografi. Ada penelitian geografi yaitu dengan cara metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan penelitian yang menekankan pada deskriptif terhadap variabel atau objek geosfer yang dikaji. Yang kedua ada metode studi kasus, yaitu dengan berupa bentuk penelitian yang mengkaji suatu fenomena secara spesifik dengan tujuan memperoleh informasi detail suatu fenomena tersebut. Lalu ada metode survei yang berupa penelitian yang biasanya dilakukan di lapangan. Yang keempat ada metode eksperimen, yaitu yang berupa penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab akibat dari suatu fenomena geosfer. Lalu ada metode historis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis fenomena geografi berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Lalu ada metode korelasional, yaitu bertujuan untuk menganalisis permasalahan geografi dengan cara menghubungkan antar dua variabel atau lebih. Yang kelima ada analisis data geografi. Yang pertama ada analisis lokasi. Yang kedua ada analisis distribusi. Lalu ada analisis interaksi keruangan. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.